mau jadi eksportir ikan, jangan deh, eksportir ikan susah loh. Nanti ini barang hidup lo, nanti mati lo, nanti bangkrut lo. Jadi itu kalau dihitung itu sampai hari ini mungkin rugi di situ tuh 1 miliar ya. Wow. Gitu nanti. Ya, sahabat Jemvlog, sebelumnya kita udah lihat ke farmnya Bro Nicholas. Subscribe sini. Subscribe Venus Aquatic. Nah, karena kita lihat farmnya yang begitu besar, begitu luar biasa, jadi saya pribadi bertanya-tanya dan banyak pertanyaan yang akan saya utarakan ke dia. Karena juga Bro Nicholas ini usianya sangat muda untuk bisa memiliki farm sebesar itu lah, bisa dikatakan ya. Nah, jadi kali ini kita akan tanya-tanya lebih jauh ke Nico, gimana awal mulanya, suka dukanya sampai dia bisa dapat apa yang mungkin gak cuma saya impikan, mungkin teman-teman juga impikan seperti yang Bro Nicholas sudah capai. Oke, langsung coba perkenalkan lebih dalam lagi, Bro. Oke, jadi nama saya Nicholas Kurniawan, usaha saya namanya Venus Aquatic. Kenapa dikasih nama Venus Aquatic? Itu karena saya tuh, Venus kan ada banyak ya, ada yang Dewi, apa, ini, itu. Tapi kalau Venus saya tuh Venus planet. Jadi planet Venus itu dia bukan yang paling besar, tapi dia yang paling bersinar. Jadi makanya itu kasih slogannya, we are not the biggest, but always brighter than any other star. Jadi kita bukan yang paling besar, tapi kita mau jadi yang paling bersinar. Bersinar itu maksudnya paling berintegritas, bisa diandalkan, bisa dipercaya, berkomitmen, dan sebagainya. Dari perkenalannya aja sudah sangat luar biasa kan. Memang itu sih yang slogan itu tadi sebelumnya pas ke farm gue ada baca dan gue merenungkan itu kurang lebih 15 menit kan. Oh gitu ya. Wah, ini orang bisa mendapatkan satu kata ini kan pasti nggak hanya sekedar mengambil kan, pasti diresapin lah kata-kata ini dan bisa mencerminkan pribadi dia sendiri gitu ya. Nah, sahabat-sahabat Jemvlog kan banyak menghobis ikan nih ya. Dan juga banyak juga dari hobis yang kata-kata sudah terlalu hobi tiba-tiba nge-breed dan terjun ke usaha. Kita mau nanya nih bro, awal mulanya Venus Aquatic ini bisa terbentuk. Jadi kalau kita itu mulai kurang lebih pada tahun 2010, kalau anak kaskus pasti tahu semua lah sejarah saya. Jadi kita mulai dari kaskus, dulu awalnya saya cuma jual satu produk, satu jenis ikan gara rupa. Itu ikan gara rupa yang banyak di mall-mall pada tahun 2010 itu. Nah kita jual itu, awalnya cuma satu jenis. So, saya dari kecil udah piara ikan, tapi kalau gara rupa ini saya sebenarnya senang ikan, tapi gara rupa kayak saya lihat nggak terlalu senang gitu. Oke, daripada saya nggak terlalu senang, saya jual di kaskus. Nah dari situ laku, lancar. Tapi kan namanya gara rupa itu kan ikan musiman, sempet naik, terus sempet turun. Nah tapi sebenarnya gara rupa itu saya cukup lama pegang gara rupa, dan itu sampai ekspor ke banyak negara. Dulu ya banyak lah, dari website, dari Alibaba, dari banyak lah kita pasarin ke luar negeri. Itu cukup laris. Jadi saya waktu SMA bisa kuliah itu dari ekspor ikan. Ikannya apa? Dulu cuma satu jenis, gara rupa. Ekspornya gara rupa aja. Pertama kali. Tapi waktu itu bener-bener itu ikan super lah. Itu waktu rame banget, seluruh dunia itu beli, mencari itu. Iya, seluruh dunia. Pertama kali ekspor berarti kapan? Jadi masih SMA kelas 2 itu udah ekspor. Oh ya? Iya, 16-17 tahun tuh udah bisa ekspor. Pada saat lu memutuskan ekspor, kalau namanya anak SMA kan bayaran masih orientasinya bergaul dan bermain. Iya. Tapi lu tiba-tiba mau memutuskan, gue mau ekspor nih gitu kan. Iya. Dengan, sorry to say, bahasa pergaulan, dengan sotoy-sotoynya seorang anak SMA, gue mau ekspor. Kan bagi seorang yang sudah biasa ekspor, kalau anak SMA sotoy banget sih lu mau ekspor gitu kan. Nah, itu mana itu bisa sampai terjadi ekspor. Jadi sebenarnya tuh waktu kelas 2 SMA itu kita udah jualan ikan, tapi belum sampai ekspor. Kelas 2 SMA itu jualan lokalan. Terus pas kelas 2, kelas 3 sepanjang itu, itu waktu udah lokalan,
Cuma yang pas kelas 2 SMA itu tadinya tuh saya anak berprestasi di sekolah, saya juara kelas, pokoknya dapetin lah jadi kebanggaan orang tua dan sebagainya. Tapi karena waktu yang kelas 2 SMA itu saya sibuk cari duit, saya udah gak fokus lagi sekolah. Akhirnya prestasi menurun dan apa yang tadinya di mimpi terburuk saya sekalipun itu gak pernah saya impikan terjadi. You know what? Nggak naik kelas. Gak naik kelas, betul. Sama kita bro. Saya juga pernah nggak naik kelas. Dulu gue gak naik kelas di kelas 2 SMA. Kameramennya juga. Nah itu gue gak naik kelas dan waktu itu benar-benar satu pukulan yang besar banget karena tadinya kan anak kebanggaan orang tua, kita angkat derajat keluarga Dengan prestasi. Iya, karena kita bukan dari keluarga kaya gitu. Kalau beliau kok sini kok bapaknya eksportir, jadi bisa eksportir. Enggak juga bapak saya ya, kita orang biasa lah. Modalnya besar enggak juga, kita dari ekonomi yang sangat terbatas gitu. Dan kita tadinya saya bisa jadi kebanggaan orang tua, gak naik kelas, apalagi yang saya bisa banggakan gitu kan. Semua yang tadinya saya banggakan, semua yang tadinya saya sombongkan, itu satu malam hilang semua. Gara si rapot itu ya? Iya, gara-gara gak naik kelas itu. Jadi terus gua gak naik kelas tapi gua gak ngulang. Jadi naik terbang ke sekolah lain tapi ke sekolah lain. Nah, ada contoh ya, banyak lah. Jadi gua naik terbang ke sekolah lain dan waktu itu bener-bener jatuh banget, bener-bener sedih banget. Boleh dibilang tuh udah sempet kok gua mati aja ya. Serius. Karena tadinya harus berprestasi, harus juara kelas, tiba-tiba gak naik kelas, terpuruk sedih banget. Nah itu gue pikir, apa yang bisa gue lakukan agar bisa membanggakan orang tua gue lagi. Itu yang gue pikirin cuma satu. Dan waktu itu gue pikir, bagaimana caranya? Gue mikir, gue pengen, orang tua gue dulu pengennya gue masuk UI, Universitas Indonesia. Tapi soalnya apa murah, gitu biaya kan bisa nego kan. Ya, tapi gua berasa nggak serap lah, cuma jadi masuk UI apa gitu. Tapi gua pengennya tuh masuk di tempat kuliah gua sekarang udah lulus, Prasetya Mulia. Mungkin kalau teman-teman belum tahu itu kampus bisnis yang terbaik dan termahal di Indonesia. Dan waktu tahun 2010-2011 itu biaya masuknya aja 100 juta. Dan lu biayain sendiri ya? Ya jadi gini, biaya masuknya 100 juta dan tadinya gue jual ikan lokalan itu 1 bulan gue bisa dapetin untung bersih 1-2 juta dan selama 1 tahun itu gue bisa dapetin untung kurang lebih 10 juta. Jadi kalau gue mau jadi eksportir ikan kalau gue mau jadi masuk kuliah di Prasetya Mulia itu apa yang gue dapetin dalam 1 tahun belum tentu cukup, harus bisa gue dapetin dalam 1 bulan. Dan tahun dapat 10 juta. Berarti harus dikejar. Nah, gue pikir kalau gue cuma jadi tukang ikan 10 juta sebulan itu berat kalau jualan lokalan sendirian. Gue pikir gue harus jadi eksportir ikan. Nah, gue SMA itu mau mikir. Iya, karena gue baru gak naik kelas. Gimana caranya gue bisa angkat derajat keluarga gue lagi. Nah, akhirnya dari itu gue pikir gue harus bisa jadi eksportir ikan. Kalau gue berhasil jadi eksportir ikan 10 juta sebulan itu kecil. Dan makanya dari situ gue mulai impian gue. Dari satu jenis ikan yang gak lupa tadi itu tadinya jual lokalan, itu gue dorong bisa sampai pasar mancanegara. Nah, kita balik ke proses awal ekspor. Pasti ada orang-orang yang memang betul-betul support lu. Pasti ada orang-orang yang membuat lu satu gebrakannya apa ya? Gebrakan pertama lu pada saat lu bisa ekspor lah. Jadi kalau waktu itu gue juga kan pikir kalau kita pengen berhasil, kita harus belajar dari orang yang udah berhasil dong. Gue samperin tuh satu-satu eksportir, kan mau jadi eksportir kan harus belajar dari eksportir ikan. Gue samperin satu-satu, Pak kok buci, boleh gak saya anak muda nih, masih SMA, gue pengen dong sukses kayak bapak ibu, pengen dong jadi eksportir yang berhasil. Tapi teman-teman mesti harus tahu gitu. Bahkan saya sendiri pun kalau teman-teman nanya, mungkin akan jawab yang sama. Jawaban mereka itu kalau buat saya pada waktu itu kesannya baik, kesannya manis, kesannya benar, tapi untung saya gak dengerin. Contohnya, kamu mau jadi eksportir ikan, jangan deh, eksportir ikan susah loh, nanti ini barang hidup loh, nanti mati loh, nanti bangkrut loh, apa segala tinggi lah. Kasih, ya kayak gitu, jadi lebih menakut-nakuti lah. kesannya menakut-nakutin atau
nyaraninnya ke Daniel baik udahlah kamu masih muda, fokus sekolah dulu, fokus belajar dulu. Tapi kan kalau saya kan pikir, kalau saya fokus sekolah, fokus belajar, saya nggak bisa capai cita-cita saya tadi itu loh. Yang kasmo. Yang kasmo dan pengen banggain orang tua ini itu, dan banyak lah. Ada juga yang langsung bilang, nggak bisa lah apa. Dan dari situ saya belajar pelajaran pertama, dan buat teman-teman juga semua. Kalau ingin kita sukses, kita berhasil, nomor satu prinsipnya itu jangan pernah gantungin harapan, impian, cita-cita kita sama orang lain. Jadi jangan pernah kita mau berhasil kalau dibantu orang lain, dimodalin orang lain, didukung orang lain, enggak. Jadi kalau kita mau berhasil, itu semua dari diri kita sendiri. Kita harus fight, kita harus berjuang. Berarti tadi kan secara kasar lu sudah agak menyiratkan lu ditolak lah untuk belajar dari mereka. Itu udah pasti. Jadi kalau kalian teman-teman semua mau belajar ekspor apa segala aja juga, jujur ngomong ya itu rahasia dapur gitu kan. Jujur ngomong itu rahasia dapur, gak bisa dibagi kayak kacang goreng atau permen gitu. Nggak mungkin orang membuka jalan usahanya untuk orang lain lah ya. Bukan nggak mungkin, cuma itu kan ya itu rahasia dapur orang kan kita nanya. Jadi kalau teman-teman mau berhasil juga jangan jadi tuyul. Maksudnya gitu, kalau tuyul itu maunya tuh semua yang ngambil doang gitu. Jadi orang itu siapapun gak ada yang suka. Dan itu gue belajar juga telat gitu. Gue telah tahu. Jadi dulu juga prinsipnya kan prinsip tuyul. Gue pengen mengambil sesuatu. Gue pengen menyerap ilmu atau apa, mau minta lah ini. Kalau kita ketemu orang yang sukses itu pantangan juga. Misalnya gue ketemu temen nih, lu sukses, lu hebat. Amin. Lu kalau gue datang ke lu cuma minta sesuatu bro, kalau orang udah pegang-pegang lu tuh apa? Ada maunya. Namanya mau ngutang. Oh iya. Atau cuma bro ajarin ini dong, ajarin itu dong. Itu manusia manapun tuh gak bakal menerima. Jadi kalau apa aja tips ya, pertama kali kalau kita ketemu orang yang lebih sukses, lebih hebat, kita give dulu, kita baik dulu, kita tanya apa yang bisa gua bantu dari lu, apa yang gua bisa lakukan, bisa sekedar subscribe atau pokoknya kita harus give dulu lah. Kita harus support ini orang, apa nanti lama-lama udah ada hubungan, udah ada apa, baru kita bisa pelan-pelan baru belajar. Kalau tiba-tiba udah nodong ini pakai pisau atau pakai pistol, itu gue mau langsung belajar, gue mau ajarin, gue nggak bisa langsung mempertahankan diri lah. Iya. Berarti langkah Bro Nicholas udah tadi disampaikan, banyak yang menakut-nakuti, banyak yang mencegah. Nah, apa yang menjadi landasan bahwa wah ini memang gua harus maju untuk ekspor tuh? Menapakkan kaki pertama kali itu gimana? Jadi kan kalau orang itu kan ya bisa berhasil itu kalau ada alasan kenapa dia gak boleh gagal. Gitu, orang baru bisa berhasil kayak gitu. Jadi ada orang kan dulu katanya ini dongengnya Napoleon Bonaparte itu selalu bisa menang perang karena setiap kali dia maju perang kapalnya itu dibakar. Jadi gak bisa alasan kabur gitu. Jadi itu juga gue dulunya udah usaha berbagai macam usaha. Ada jualan MLM pernah, asuransi pernah, jualan kaos bola pernah, ini itu semua pernah lah. Jualan kue, jualan makanan, jualan mainan itu udah pernah semua. Tapi setiap kali gue jalanin itu selalu gue masih punya alasan. Jadi alasannya kalau gagal, oh yaudah lah gue masih anak pintar, gue masih tim bola, gue masih ini, gue masih itu. Selama kita masih punya alasan biarin kita gagal itu kita gak mungkin bisa berhasil. Gue bisa mulai berhasil itu ketika gue harus berhasil at any cost. Berapapun biayanya, berapapun harganya, berapapun perjuangannya gue harus berhasil. Jadi eksportir agar apa? Agar gue bisa kuliah. Kalau gue sampai gagal nih, masa depan gue suram. Jadi itu, dan gue gak bisa banggain orang tua gue lagi, gue gak bisa pulihin harga diri gue lagi. Gimana? Maka gue mau dicatat sejarah, oh Nicholas yang gak naik kelas itu, habis itu masa depannya suraman. Gue gak mau. Gue pertaruhkan hidup gue, masa depan gue ya dalam bisnis ini gue harus maju, harus berhasil. Jadi dari situ sebenarnya perjalanan itu panjang, perjalanan susah, jatuh bangunnya banyak, ikan mati udah gak terhitung, ditipu supplier, ditipu customer itu banyak banget. Itu kalau customer luar atau customer
customer sini tipu, customer luar tipu. Terus kadang kita gak salah pun difitnah orang. Jadi itu kalau dihitung-hitung sampai hari ini mungkin rugi ditipu tuh 1 miliar ada. Gitu. Jadi itu jadi boom. Iya, itu jatuh. Dulu gue punya 40 juta, kirim ikan mati 30 juta, ganti rugi orang. Gue pernah bahkan awal ngerintis usaha baru ini ya, gue masih kelas 3 SMA hitungannya. Gue kelas 3 SMA itu kan lagi semangatnya ngincar duit dan ngumpulin duit biar bisa kuliah kan. Gue pernah sempat ngumpulin duit 11 juta, pas kirim mati 10 juta hilang. Fight lagi, berjuang lagi, maju sampai akhirnya kekumpul 40 juta. Ini awalnya gue jadi supplier eksportir. Ini awalnya? Iya, jadi sebelum jadi eksportir gue sempat jadi supplier eksportir dulu. Ada eksportir, gue supply barang ke dia. Nah itu karena barang gue nggak tau lah, hidupku tuh penuh dengan mujizat lah. Gitu, dikasih pertolongan, dibukakan apa? Itu sampai gue punya duit waktu bulan Januari kan kuliah bulan Juni. Bulan Januari itu gue ingat banget gue udah punya dana 40 juta. Gue pikiran, waduh, ini satu kaki gue udah diimpian nih, maunya 100 juta, 40 juta ya udah kumpul. Kurang 60, pikir bisa lah, udah mulai slowing down. Dan di saat itu, gue punya partner waktu bayar gue cuma satu. Itu di Pematang Siantar sana lah, gue agak sebut nama kali ya polisi ini. Itu dia bilang sama gue, Nicholas, selama ini kan saya kalau dagang saya bayar dulu ke kamu. Bisa gak sekali ini kamu bantu saya? Kamu kirim dulu ikannya, kamu packingin sampai ke Inggris sana. Nanti kalau ikannya udah sampai, saya bayar kamu. Masa kamu gak percaya sama saya sih? Kita dagang udah lama. Nah di situ saya galau. Galaunya gimana? Saya punya duit 40 juta, ini ordernya 30 juta. Kalau berhasil, jadi kurang lebih itu duit saya 40 juta bisa jadi 50 atau 60 gitu kan. Tapi ternyata ya itulah, nilai kiriman 30, saya kirim 30 juta dan sampai hari ini gak dibayar. Jadi waktu itu duit 40 juta tinggal 10 lagi. Ya gitu, udah bulan Januari loh. Udah mendekati ini kan, tapi time running kan. Nah tapi, nah itu saya nggak pernah putus asa. Itu udah mau putus asa. Itu udah mau berhenti. Itu udah pikir, udahlah masa depan gua suram lah. Gua nggak mungkin berhasil. Udah sempat pikir seperti itu. Mau berhenti ikan juga? Hampir juga pikir, udahlah, gak usah muluk-muluk lah. Gue jadi orang biasa aja segala macam. Udah sempat kayak gitu, tapi gue pikir harus apa ya? Nah itu bedanya orang yang punya iman, yang pegang Tuhan sama enggak. Nah ini nanti sesi lagi, tapi karena gue yakin gitu ada pertolongan Tuhan, BKP Tuhan apa segala macam. Nanti itu sesi lain ya. Cuma karena janji Tuhan gue pegang itu, gue berani bilang let me try one more time. Jadi itu karena gue masih percaya, pegang terus itu janji Tuhan dalam hidup gue bahwa gue pasti jadi orang yang berhasil dan sebagainya. Dan itu bangkit lagi. Dan di situ jalan terbuka, benar-benar terbuka. Dalam tadinya bertahun-tahun itu kumpulin 10 juta, terus berbulan-bulan dapat 40 juta. Ini dalam kurang lebih 5-6 bulan itu bisa kumpul 100 juta. Berarti lebih melesat daripada sebelumnya. Melesat. Itu ketika kita berusaha lagi, bangkit lagi, itu lebih jalan tuh dibuka. Padahal sepanjang itu juga gue ada coba gitu, ada plan B juga. Misalnya gue coba tes beasiswa, pengen kuliah, tes beasiswa. Tes beasiswa gagal. Beasiswa prestasi gagal. Terus gue coba beasiswa orang miskin gitu. Beasiswa karena nggak mampu, ketidakmampuan ya. Gagal juga. Terus apa namanya? Dari situ seolah Tuhan tuh ingetin, Nicholas, siapa yang suruh kamu kuliah dengan beasiswa? Itu gue gagal 3-4 kali lah tes beasiswa itu. Tuhan itu seolah ini, Tuhan tuh ngomong gue pengen kamu bisa kuliah di Prasetya Mulia dengan biaya sendiri agar
hidup kamu bisa jadi kesaksian Bisa dan jadi contoh. ya dan sebagainya itu nanti di sesi lain gue cerita banyak tentang itu. Oke. Nah ini kan penontonnya lebih universal gitu, bahas secara universal. Jadi itu ya itulah, gue dikasih jalan, akhirnya gue bisa kuliah di Prasetya Mulia, masuk dengan biayanya sendiri. Terus udah kuliah, sebenarnya juga tadinya takut ini, nanti gue bisa masuk, bayar masuknya, bayar keluarnya gimana? Kan ini masih panjang itu, 100 juta tuh uang pangkal sama uang semesteran awal doang, belum biaya hidup, biaya ini, biaya itu kan masih banyak lagi. Gue bisa bayar masuk, bisa bayar keluarga, tapi ya itulah, kalau Tuhan yang buka jalan sampai akhir dia bakal bimbing, dan itu yang gue alamin. Dari situ hidup gue terus penuh mujizat, penuh pertolongan Tuhan, bener-bener apa ya, penuh keajaiban lah. Kalau dibilang gue jago, sebenarnya juga enggak. Gue bukan Cristiano Ronaldo gitu. Jadi gue selalu bilang gue gak ada hebat. Gue bukan Cristiano Ronaldo yang bisa gocek-gocek cetak gol sendiri. Kalau ibarat main bola, gue lebih kayak Filippo Inzaghi gitu. Oke. Jadi gue ada di waktu yang tepat, di momen yang tepat, di saat yang tepat, ada bola datang, tinggal masukin itu kurang lebih seperti itulah. Jadi bisa ada sampai hari ini, berdiri di sini hari ini, punya ini, punya itu, tuh bener-bener ya boleh dibilang mujizat kebaikan Tuhan, Pertolongan Tuhan yang terjadi pertolongan dalam Tuhan. hidup. Kalau enggak mungkin lah, bener-bener asli. Itu gue bisa ada di waktu yang tepat, di momen yang tepat. Ya. Itulah ajaib semuanya gitu. Ya memang seorang manusia kan kemampuannya terbatas gitu. Betul. Mau kita mengakui kita sehebat apapun, mau kita mengakui kita sepintar apapun, tanpa ada pertolongan dari yang atas, mau agama apapun lah bagi gua, mau agama apapun bagi gua, tanpa ada pertolongan, tanpa ada ridho dari yang kuasa, ya kita bukan rezekinya. Cuman bagi gua adalah yang menggelitik ketika lu sudah gagal, lu sudah ditolak sama importer untuk lu belajar, tapi lu tetap ingin maju. Kan biasanya kan anak-anak SMA ini kan gampang putus asa. Ketika lu tertolak, ketika lu ya diabaikan lah sama orang. Awalnya kan lu bilang, bagi gua, teman-teman gua dulu anak-anak berprestasi bahwa memposisikan dirinya tanpa lu juga bisa, gitu kan. Bagi anak prestasi, yang penting gua belajar dulu sendiri, gua nggak butuh contekan lah, istilahnya gitu kan. Nah tapi lu sudah ditolak, sudah ditutup lah jalan lu sama si importer ini, tapi lu tetap mau survive, mau tetap dorong maju ke depan. Itu gimana itu? Jadi kan waktu itu kan lagi populer yang namanya lumpur lapindo tuh. Oke. Jadi gue belajar satu hal dari lumpur lapindo. Jadi ini juga buat teman-teman semua. Kita harus punya yang namanya semangat lumpur lapindo. Jadi lumpur lapindo itu pas pertama kali keluar kan, si bosnya itu Pak, langsung telepon kan seluruh ahli dari seluruh dunia. Gue gak mau tahu gimana caranya itu lumpur lapindo dihentikan, ditutup, nggak bisa. Kalau dia nggak bisa, tutup deh. Ditutup di sini, dia keluar di sini. Tutup sini, dia keluar di sini. Tutup di sini, keluar dari sini. Betul nggak? Yaudah deh, dibendung aja. Dia dibendung pun dijebol. Bendung lagi, jebol lagi. Dan terus keluar terus. Itu yang semangat yang saya harus tanemin terus. Jadi siapapun yang coba tiga langkah kita, nah kita harus maju terus. Kayak gitu sih. Itu ya kayak gitulah, jangan pantang menyerah. Dari awal sampai saat ini, gue menyimpulkan bahwa memang lu terus mau belajar, apapun itu kondisinya, apapun itu resikonya, lu tetap terus berjuang. Tapi bukan berjuang dalam artian konyol ya. Kadang kan ada orang yang mengartikan bahwa mengartikan hidupnya, gue nggak begini, nggak akan sukses. Itu jatuhnya bukan berjuang sih, itu jatuhnya gambling ya. Jatuhnya gambling dan bertaruh. Padahal untuk mencari kesuksesan itu, sukses itu pasti. Cuma gimana cara kita menggapainya itu ya kan? Kayak Bro Niko ini menarik banget bagi gua adalah ya sama yang kayak Bro tadi bilang. Ikan ini modalnya tetap naik. Ketika lu nge-keep si ikan, ketika lu karantina si ikan, sebelum lu ekspor, ini kan lu butuh kasih dia makan. Otomatis modalnya naik. Belum lagi lu dapat 100 tapi 20. Lu dapat jadi tinggal 80. Modalnya naik lagi sih 80 ekor ini ya kan. Nah ini lu tetap bisa mengatasi itu segala macamnya
Dulu masih usia muda, hitung-hitungannya matang banget berarti Bang. Iya, jadi kalau gua gini, jadi kenapa akhirnya fokusin di ikan juga, kita harus banyak belajar ilmu ikan. Oh gimana tuh? Ilmu ikan itu Ini filosofinya Nicholas banyak loh, mantap. banyak, lumayan. Oh. Kayak apa? Apa ya? Ya ini ilmu ikan. Ya ilmu ikan itu kan. Jadi kan kalau kita belajar dulu kan fisika gitu apa segala macam, yang namanya hidup itu nggak boleh mengalir aja. Oke. Jadi kalau orang lain semua bilang hidup mengalir aja lah, sera-sera, whatever will be, yang terjadi terjadilah. Tapi kalau gua prinsipnya itu ya hidup tuh gak boleh ngalir, karena kita belajar fisika kalau hidup ngalir itu cuma ngalir ya, yang namanya ngalir itu cuma bisa dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi kalau kita biarin hidup kita ngalir tuh gak mungkin ngalir ke atas, gak pernah ada sejarahnya. Ngalir tuh selalu ke bawah. Oke. Pasti hidup kita ujungnya tuh di bawah comberan. Kan air ngalir ke comberan. Betul gak? Jadi hidup itu harus seperti ikan mahal, Melawan arus. iya, kalau ikan hidup itu selalu dia melawan arus. Dan ikan yang sehat juga melawan arus. Melawan arus, ikan yang mati doang ke bawah arus, ikan yang sekarat dia ke bawah arus. Jadi kita harus kayak gitu. Jadi orang lain udah nyerah, kita harus lebih dari yang mereka. Gue pikir kan gue orang gila nih kalau gue segini udah nyerah, tapi gue berharap pengen jadi orang sukses. Jadi kalau kita pengen jadi orang sukses, orang berhasil ya ada harga yang harus dibayar. Yang ya ibaratnya inilah, ibaratnya ikan cantik lah, ikan cantik, ikan platinum, ikan mahal, semua orang kan mau ngejar dong. Oke. Semua orang mau, tapi semua orang kalau gue posting ikan bagus nih, platinum atau apa, semua langsung PM. Oke. Tapi kalau pas ditanya harganya, langsung muntaber semua. JPR langsung mundur. Muntaber tuh mundur tanpa berita. Gitu, semuanya muntaber, semuanya takut gitu. Sama seperti kesuksesan, keberhasilan tuh ibaratnya ikan mahal tadi, ikan platinum tadi. Semua orang pengen, semua orang mau, tapi gak semua orang berani bayar harganya. Gak semua orang kayak Thanos itu loh. Thanos ngomongnya apa? Pas dibilang ini ada harga yang mahal, I'm prepared. Oh iya. Kita banyak orang tuh mau sukses, mau berhasil, tapi gak ada yang bilang I'm prepared for the price. Tapi belum siap untuk Bayar harganya. perjuangannya. Iya kayak gua, orang bilang gua enak ya lu lihat enaknya, lihat gak di belakangnya, kita baru tidur 1 jam, baru tidur 2 jam, harus kebangun lagi, kerja lagi, subuh harus bangun lagi, packing, ngepak, gotong-gotong. Nah, jadi kalau bagi sahabat Vlog yang tadi bertanya-tanya, siapa sih narasumber kita ini? Siapa sih Nicholas ini? Sedikit saya simpulkan adalah dia salah satu sosok anak muda di usia berapa ya dapat penghargaan SBY? Itu 2013, Di 20 tahun kan. Di usia 20 tahun, tahun 2013 pada saat Presiden SBY, dia mendapatkan juara satu pengusaha muda, Wirausaha Muda Mandiri. wirausaha mandiri. Jadi apa yang dia sampaikan adalah betul-betul yang bisa, yang bagi saya pribadi setidaknya kalau bukan untuk sahabat Vlog, bagi saya adalah sebuah motivasi. Orang yang muda aja bisa untuk survive dan maju dalam kondisi apapun, dan tidak ada alasan kondisi COVID lah, kondisi lagi lesu lah, ekonomi lagi resesi lah. Nah itu tidak ada menjadi alasan jika setiap orang mau sukses. Jadi Bro Nico ini bukan orang yang biasa-biasa kita liput dan kita beritakan yang besar-besar supaya menjadi besar, bukan. Bro Nico ini memang sudah besar. Tadinya ya seperti sebelumnya lah, sahabat Vlog pun nggak sembarangan untuk mencari narasumber yang memang bisa menjadi narasumbernya Jam Kepo. Makanya Jam Vlog sangat kepo dengan si Nicholas ini dari farmnya, dan kebetulan tadi baru masuk rumah juga banyak prestasi-prestasi dari Bro Nico yang sudah capai di usia muda. Nggak muda loh untuk mencapai segala sesuatunya di usia muda. Karena apa? Usia muda tuh paling banyak dibilangnya godaan, labil, godaan, ambisi, nafsu, apa segala macam lah. Tapi dia bisa memanage itu menjadi sesuatu yang positif. Ya. Gimana tuh? Jadi ini dulu, kalau mungkin teman-teman ada sebagian pasti udah kenal udah lama, tapi ada yang baru juga. Jadi saya baru jadi content creator, baru jadi YouTuber, Ya. tapi saya bukan kemarin sore gitu di sini. Kita udah lama gitu, udah dari tahun 2010, dan kalau dia saya tahun 2013 itu saya udah dapat penghargaan langsung dari Pak Presiden SBY. Yang memberikan langsung gitu ya? Langsung, berarti kan itu ya tahu lah kita kalau abal-abal
nggak mungkin lah gitu. Jadi emang nggak kemarin sore langsung berhasil, atau kemarin sore buat YouTube langsung diliput, atau kemarin sore bisnis ikan langsung besar. Nggak, itu perjalanan yang panjang, dan kita udah ya walau masih muda, tapi jangan kira oh berarti bisa dong sukses cepat. Nggak juga. Saya umur 7 tahun, umur 8 tahun udah mulai usaha gitu, udah mulai bisnis, udah mulai cari duit tuh dari masih kecil banget. Jadi sebenarnya kalau dibilang saya lebih hebat, nggak juga. Saya mulai lebih awal aja. Dan satu hal yang orang lain tuh udah nyerah, saya selalu bilang let me try one more time, berjuang lagi. Itu saya mungkin lebihnya dibanding orang lain ya, di antara tekad dan nekatnya aja. Oke. Dua itu aja sebenarnya lebihnya. Sama satu lagi sih, kita benar-benar kerja ngandalin Tuhan, dan Tuhan buka jalan luar biasa. Jadi nggak pakai keangkuhan diri sendiri. Tadinya saya orang yang sombong. Oh iya. Tadinya saya orang yang sombong banget. Awalnya segala macam. Cuma Sombong ke diri sendiri atau sombong ke orang lain juga? ke semua. Oh iya. Soalnya kan kita Nggak kelihatan ya bro. Nah itu proses. Jadi apa ya? Tadinya juga, oh aduh sedih lah kalau diingat-ingat. Cuma awalnya juga kita orang yang sombong, tapi itu diproses sama Tuhan. Nanti kita akan diubahkan pelan-pelan. Dan saya juga belajar. Ya namanya kesombongan selalu jadi intro dari namanya kegagalan. Ya intro tuh intro musik itu kan. Nah itu semua. Kayak kalau dengar kesaksian atau cerita atau pengalaman dari siapapun juga, yang namanya kesombongan itu selalu jadi intro dari kegagalan. Nah jadi kalau misalkan penasaran dengan profilnya si Niko, bisa nanti Cari pokok-pokok lah channel Ya. YouTube-nya Niko, banyak soal informasi Niko ini. Ya, dan 2013 pun kita sempat 2013 kita udah diundang di Candy. Oh iya? Segala macam kita udah, semua TV nasional udah liput. Wow. Itu bisa cari lah, 2013 itu si Candy sukses di usia belia. Itu narasumbernya saya, ya si tukang ikan ini. Jadi emang bukan baru buat YouTube Langsung banyak yang liput. enggak, itu udah proses panjang banget. Jadi Nah makanya juga Jemplok juga udah cek sih sebenarnya. Dia sudah pernah masuk di solusi ya gitu ya. pernah juga. Karena memang nggak sengaja muncul videonya di rekomendasi YouTube, tiba-tiba dia ada di videonya solusi, dan nggak orang sembarangan yang bisa jadi narasumber solusi, karena itu memang punya dampak besar untuk penonton-penontonnya. Jadi memang dia sudah berintegritas dan sudah punya kapasitas untuk bisa kasih kita motivasi lah. Karena memang gimana ya, banyak orang yang putus asa dan lepas tangan ketika memang di depan mata sudah akan ada hasil, tapi dia nggak tahu di depannya itu ada hasil. Kalau dulu kan terus menggali, dan akhirnya dapatlah si emas itu ya. Iya, tapi juga udah dapat emasnya, banyak orang pikir aduh, kalau udah dapat sekali hidup itu santai semuanya apa segala macam. Itu enggak juga, sebenarnya itu jatuh bangunnya itu banyak juga. Jadi nggak segitu gampang ya, bener-bener. Jadi buat mungkin saat ini penonton dan atau sahabat Jemplok ada yang merasa ditipu sama orang, ada yang dikaburin sama Banyak. orang gitu kan. Nah ini gini bro, Iya. dukanya yang lebih pahitnya dari tadi yang lu udah cerita mengenai lu ditipu, dibohongin apa, ada nggak sih duka yang pernah lu alami yang paling parah dalam menjalankan bisnis lu ini? Jadi gini, ada dua. Satu itu Nah cuma satu, dua. Yang pertama, sakitnya itu ketika kita percaya satu orang, kita kan namanya kita dagang, kita kan ada ngutangin apa segala, kita udah anggap dia sebagai saudara apa segala macam, tapi dia malah nipu kita gitu. Jadi kita kirim barangnya, dia nggak kirim uangnya gitu. Padahal kita bisa ngutangin dia, kita bisa percaya dia kan, karena kita udah anggap dia saudara, kita udah anggap dia dekat, kita udah anggap dia keluarga. Tapi kok demi uang, lu kok lebih milih uang gitu daripada persahabatan, hubungan sama saya gitu. Nah itu dari situ saya dapat moto, dapat slogan hidup, never hesitate to sacrifice your money for friend, but never sacrifice your friend for money. Yang arti bahasa Indonesia ya, jangan pernah ragu sekali-sekali ngorbanin uang kita buat teman, tapi jangan pernah ngorbanin teman buat uang. Jadi contohnya, kalau satu kali saya butuh uang nih, jangan pernah saya nipu teman saya gitu. Jadi karena percaya saya, yang namanya cari uang itu jauh lebih gampang daripada cari teman yang baik. Betul. Jadi kalau ada teman yang baik, customer yang baik, partner yang baik, itu jaga at any cost. Teman
butuh bantuan, butuh duit, butuh apa, bantu. Itu saya nggak pernah sayang sama temen. Kita bantu sebisa kita, semaksimal kita, sekuatnya kita bantu. Gitu itu contoh kita nggak mau korbanin teman. Saya punya customer ikannya mati, padahal bukan salah saya. Saya tanya, saya bisa bantu apa? Saya kirim ikan baru, padahal itu bukan tanggung jawab saya, terus terbantu. Terus saya punya customer misalnya dia lagi ngalamin rugi tertentu, jangan anggap oh itu ya rugi lu, gua gak ada hubungannya, bukan salah gua. Kalau bukan salah gua, bukan berarti gua nggak harus tanggung jawab. Jadi kalau namanya teman susah, customer susah, kita bantu sebisanya. Itu yang buat hubungan gua sama customer itu kuat. Karena saat dia bisa jiwa besar ini lah ya. Ya itu juga dari proses. Jadi gua bisa ngomong gini, bisa saranin begini, bisa ada di sini hari ini, bukan tiba-tiba gue start out dengan pemikiran seperti itu, enggak. Jadi satu pemikiran yang gue agak belajar di buku teori manapun, tapi pengalaman pribadi lu. Pengalaman pribadi, dan itu gue jalanin. Oh ternyata kalau kayak gini salah, kayak gini benar. Gue ngelakuin ini, kayak dulu ada customer yang ngalamin kerugian. Gue sebenarnya bisa bantu, tapi gue gak bantu. Itu sampai hari ini penyesalannya ada. Harusnya tuh gue bisa bantu, tapi gue gak bantu. Akhirnya dia beli sama orang lain, dan akhirnya sekarang udah gak berteman lagi. Ya, terus yang kedua, jadi bisnis itu kejam. Bisnis itu kejam. Kalau ada yang bilang bisnis enak itu bohong. Sukses itu cepat, bohong. Bisa sukses instan, lebih bohong lagi. Bisnis itu kejam. Kalian harus tahu. Bukan gue nakut-nakutin, tapi gue cuma ibaratnya gue nih seorang guru. Lu kan juga sempat jadi guru juga kan. Ibaratnya guru yang bilang yang namanya UAN itu susah, UTS itu susah. You have to prepare, gitu loh. Bukan nakut-nakutin, tapi kasih tahu you have to prepare. Apa yang di prepare? Contohnya, lu gak salah, bisa jadi salah, difitnah, bisa. Nah itu juga gue ngalamin. Oh iya? Ngalamin lah, itu jadi nggak sama customer atau sama partner, sama jadi gini, orang itu sempat ada jokes gini. Itu kemarin Cina sama Indonesia sempat panas hubungannya kan? Iya. Sempat panas karena Natuna atau apa itu batasan perairan mereka. Iya, mereka kapal Cina banyak masuk ke perairan Indonesia, melanggar batas. Terus ada satu ini jokes saja. Jokes dia bilang gini, orang Cina pikir Indonesia bakal takut sama Cina karena Indonesia banyak utang sama Cina. Dia agak tahu orang Indonesia itu yang utang lebih galak daripada yang punya utang. Nah kayak gitu sama Indonesia tuh, orang utang sama kita, orang kita kasih kepercayaan tapi dia kagak amanah, malah bisa putar balik kalau nggak, muter balikin fakta, nyerang balik kita, cari masa apa segalanya. Itu capek ngurusin kayak gitu. Kita kan banyak bisnis, banyak kerjaan, jadi ya kan dia cari putar balik ini, putar balik itu. Padahal ya kita terima duit dia aja nggak pernah dan sebagainya. Itu kayak gitu, bisnis kejam lah. Nggak sabar. Tadi kan udah kisah bagi lu tes sedih atau tes kelam lu lah. Pasti dalam perjalanan pasti ada kisah manis ya. Ada kisah manis atau kisah lagi lu, wah untung gua begini ya, untung begini ya. Itu bisa di-share nggak ke teman-teman? Jadi kalau gua itu kan kebanyakan itu kan jualan itu ke customernya itu bukan end user, kebanyakan customer gua ya. Itu bukan hobis tadinya. Jadi baru-baru ini aja gua jualan lokalan, jadi berapa retail lah ya? Gua fokus ekspor dan ekspor kebanyakan beli wholesaler, dan wholesaler itu kan ya bisnis buat keluarganya. Nah kalau satu pengalaman yang paling bahagia ya kita itu berkembang sama customer. Jadi pertama kali gue jadi eksportir, bayangin aja eksportir ini kan marketnya itu kan sempit sekali ya. Ini kan niche market kan. Yang namanya pemain-pemain besar semua kasarnya udah ada pasangannya, agak si A sama si B itu udah pasti. Jadi eksportir besar itu pasti udah ada pasangannya, importir besar di luar negeri karena kita kan anak baru. Pasti rata-rata ini udah bini orang, udah suami orang semua, udah menjalin hubungan lah. Iya, kita ibaratnya ini antara mau jadi pelakor atau kita cari janda dan duda, itu mereka baru cerai atau baru ribut baru apa, kita baru bisa masuk, atau pilihannya cari perawan yang baru mau mulai. Nah kebetulan gue itu banyak cari
perawan. Bener-bener. Tapi kan mereka pasarnya masih bodoh, gak punya modal, gak punya ini, gak punya itu. Dan banyak customer gue tuh yang kita berkembang sama-sama. Jadi grow-nya bareng. Lu Grow besar, bareng. dia ikut besar. Betul. Wow. Itu banyak yang kayak gitu, dan itu dia bisa tumbuh besar dari tadinya gak punya mobil jadi punya mobil, tadinya ini bisa jadi itu. Itu satu hal yang kepuasan sih, itu yang kita bangun hubungan seperti itu. Jadi ibarat pun Kita growing usaha sama-sama. kita atau apa yang kita kerjakan, kalau selain kita dapat untung, tapi kita berdampak bagi orang ya. Iya, ya. Ini yang seperti itulah kita bisa. Jadi kalau menurut gue ya itu salah satu kebahagiaan terbesar gue. Jadi kebahagiaan terbesar gue sebenarnya bukan dari apa yang gue capai. Kalau gue ditanya gue punya apa, gue siapa, gue dapetin prestasi apa, gue sebutin A sampai Z 1 sampai 100, katakanlah gue punya daftar ya. Orang-orang teman-teman semua kan pasti bilang ya towat gitu loh. Ya. Gitu kan. Tapi kebahagiaan terbesar kita itu dirasakan tuh ketika kita berdampak dalam hidup orang lain secara nyata. Kita bisa angkat derajat keluarga orang lain, dan paling penting juga orang tua bisa bilang terima kasih kamu udah angkat derajat keluarga. Karena gue ngalamin gitu, mungkin tadi gue juga sempat cerita sama lu juga ngalamin kan, ketika kita miskin gitu, ketika kita gak punya duit, saudara pun gak menganggap saudara. Betul. Tapi kalau kita lagi kaya, kucing pun ngaku saudara sama kita. Betul. Nah itu kan, ya itulah. Jauh-jauh aja dia takut, mau ngutang lagi gitu ya. Ya. Tapi coba kita sukses, semua ngaku saudara sama kita. Semua aku saudara udah kayak gula sama semut pada ngumpul. Betul. Ini tanya dia lah, lebih tahu lah. Iya. Tony lah. Karena memang saya pribadi sangat suka mendengar cerita-cerita, nggak hanya yang sukses saja. Ya. Yang gagal pun saya suka mendengarnya, bukan karena saya mau ikut gagal, bukan. Karena prinsip saya adalah manusia tidak hidup cukup lama untuk bisa belajar semua pengalaman secara pribadi. Jadi tanpa belajar pengalaman dari orang, kayak bro sudah menjalani, saya nggak perlu jalani lagi, saya cuma perlu belajar dari pengalaman bro, gitu ya kan? Ya. Jadi, nah ini tips untuk sahabat develop yang mau menjalankan, atau yang sudah mulai kah, atau yang baru mulai kah, atau yang lagi terpuruk kah karena kondisi pandemi saat ini. Jadi ini sebenarnya rahasia dapur. Oke. Asli rahasia dapur, tapi karena brother saya ini yang nanya terpaksa gitu saya buka. Tapi ini satu hal yang bagus banget yang nggak banyak orang tahu, yang sebenarnya ya orang itu salah diajarinnya. Jadi salah diajarinnya kenapa? Gimana? Dan ini udah jadi mindset dari semua orang, semua manusia kebanyakan di bumi Indonesia tercinta ini. Contohnya apa? Kebanyakan orang dagang itu ngikutin prinsip ekonomi. Dan kalau kita SMP, dari SD malah, SD, SMP, SMA di Indonesia, semua sekolah di Indonesia, swasta maupun negeri, kalau ditanya prinsip ekonomi itu pasti kompak banget jawabnya. Apa itu? Dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya. Betul nggak? Betul. Sama ya sekolah lu ya? Sama. Pernah sekolah dong? Pernah. Nah, semua sama. Teman-teman juga. Iya sama, gue juga gak ada kelas. Tapi gue kebetulan nggak di bidang ekonomi, nggak ada kelasnya dulu. Ganetnya karena biologi, gila ya. Biologi nggak naik kali. Malah ahli biologi. Makanya itu Perjalanan hidup orang nggak ada yang tahu ya. sekolah itu nggak menentukan sukses gitu. Jadi Karena kan lu bisa kan lalu nyembah duit. bukan. Nah, Kalau terbang. sekolah juga gini loh. Apa namanya? Kita itu ada ibaratnya kebun binatang lah, ada monyet, kucing, anjing, ada banyak macam-macam, tapi semua kan dinilai dengan cara yang sama. Kalau ikan diadu manjat pohon sama monyet ya kelihatan idiot lah ikannya. Ikan suruh belajar merangkak ya kelihatan tolol lah ikannya. Jadi ingat gue waktu SMA, hapus ujian nasional. Tapi kalau ikan disuruh lomba berenang ya dia pintar. Karena memang itu kemampuan. Iya, jadi ya hidup itu sebenarnya juga nggak harus kayak bebek tuh. Bebek itu kalau sekolah kan, sekolah itu ngajarin kayak bebek gitu. Harus bisa terbang, harus bisa berenang, harus bisa jalan. Tapi hidup kan nggak gitu, lu harus pilih satu kan. Tergantung apa yang lu butuhin. Iya, lu mau jadi ikan yang terbaik. Lu mau jadi monyet yang terbaik. Itu kan nggak harus semua dong. Iya. Ya itulah. Tapi balik lagi tadi rahasia. Jadi tadi kan balik ekonomi. Prinsip ekonomi. Kan gue tanya, kalau lu tahu gua dengan modal kecil-kecilnya tadi beli ikan sama gua, modal 1.000 gua mau jual untung sebesar-besarnya, lu masih mau gak beli ikan sama gua? Ya.
nggak mau. Berarti prinsip ekonominya salah. Jadi kalau menurut gue itu harus diubah. Itu mindset orang Indonesia tuh banyak kayak gitu. Dia modal kecil pengen untung gede, nggak ada usaha tapi pengen sukses, nggak ada perjuangan tapi pengen berhasil, gitu. Modal 1.000 pengen untung 100.000. Sama halnya kayak lu menunggu mujizat terus tapi lu nggak ada wadah untuk mujizat. Ya itu juga. Jadi yang benar itu, yang harus direvisi, yang harus dikoreksi itu dengan modal kecil, dengan modal sewajar-wajarnya. Jadi bukan kecil ya. Jadi kadang itu beli barang nggak harus yang paling murah, tapi yang dengan modal sewajar-wajarnya dapat untung yang sewajar-wajarnya juga. Itu kalau dari sisi penjual. Pokoknya kalau ada customer gua rugi, gua nggak boleh untung. Kalau customer gua rugi, gua harus ikut rugi bersama dia. Berarti harus seimbang lah. Harus seimbang, nggak boleh gua mau menang sendiri. Gua banyak ngangkat supplier yang kayak gitu, yang cuma mau menang sendiri, mau untung sendiri, cut. Jadi kita harus cari yang mau sukses sama-sama. Itu satu. Terus juga kita harus, ya itulah. Jadi prinsipnya itu kalau ada customer rugi, kita harus ikut rugi. Tapi kalau dari sisi kita ya, customer itu kita untung sewajar-wajarnya. Tapi customer harus untung sebesar-besarnya. Itu prinsip saya. Customer harus untung sebesar-besarnya. Jadi kenapa saya bisa maju, kenapa produk saya bisa berhasil? Karena tuh setiap kali kiriman tuh saya mikirin, ini customer bisa untung nggak ya? Dia beli ikan sama gue nih, dia bisa untung nggak ya? Kalau nggak bisa untung, ini bisa dibonusin apa ya? Bisa dikasih hadiah apa ya? Itu dan ini saya setelah sekian tahun berdagang, sekian tahun berbisnis, baru kepikiran ini. Dan setelah ini dijalankan, melesat cepet banget. Sebelumnya ya saya sama dengan orang yang mau untung sendiri, rugi ya udah gitu. Tapi setelah ngerti begini baru kita, ini sebenarnya rahasia dapur bang. Wah, ya itu mas, sebenarnya masih ada lagi. Apa nih? Coba di-share sebanyak-banyaknya. Oke, tips satu lagi. Tips yang kedua. Ini bonus nih untuk sahabat dia. Bonus. Jadi ini juga berdasarkan pengalaman panjang gitu ya. Jadi tips yang kedua itu, ini gue bingung mulai dari mana. Tapi gue ada satu cerita. Oke. Ceritanya itu ada satu petani jagung. Petani jagung yang tiap tahun dia juara kalau di kontes. Jadi bukan cuma ikan, jagung pun ada kontesnya. Jadi kontes jagung terbaik tiap tahun itu ada kontesnya, dan ini petani ini selalu juara kalau lomba kontes jagung ini. Dan banyak wartawan, ada Jamvlog, ada ini itu ya, banyak youtuber tuh datang nanya sama dia, oh bro, ini lu bisa jadi juara terus lomba jagung terbaik, rahasianya apa sih? Terus dia bilang, rahasianya saya itu saya selalu membagikan bibit-bibit terbaik saya pada tetangga-tetangga saya. Bingung nggak? Dia bisa jadi terbaik karena dia bagikan bibit-bibit terbaiknya pada tetangga-tetangganya. Dia bingung dong, loh, yang youtuber tuh semua pada bingung, kok bisa lu jadi yang terbaik tapi bibit terbaiknya lu malah bagikan ke orang lain. Dia bilang gini, iya jelas kayak gitu. Karena apa? Karena dengan saya bagikan bibit-bibit terbaik pada sekeliling saya, tetangga-tetangga saya, itu jagung saya itu serbuk sari dari ladang-ladang tetangga itu yang jatuh ke ladang saya itu, yang terbawa angin dari ladang sebelah ke ladang saya, serbuk sarinya ini yang terbaik juga yang jatuh. Jadi semua yang terbaik balik ke ladang saya. Nah itu yang jadi rahasianya. Sedangkan tetangga mereka dapat bibit terbaik, mereka simpen buat dirinya sendiri. Terus keliling-kelilingnya rusak, kelilingnya hancur, mereka nggak peduli. Tapi mereka lupa, kita itu hidup di satu dunia yang sama. Ibaratnya akuarium ini, kita hidup di satu ekosistem yang sama. Kalau satu ikan mati atau satu daun mati, ada satu yang busuk, itu pengaruhnya itu sebenarnya semua. Tapi banyak orang nggak sadar, mereka pikir, oh ya udah, yang penting saya selamat, yang penting saya aman. Mereka lupa gitu. Kalau dengan kita kasih yang terbaik, itu dia akhirnya kebaikan itu kembali pada dirinya sendiri. Jadi itu yang banyak orang lupa. Itu yang kenapa kita buat YouTube, kita mau nge-konten, kita bagikan boleh dibilang rahasia dapur kita, pengalaman kita, perjalanan kita, pahit manis kita bagikan bibit-bibit terbaik kita pada orang lain. Agar apa?
agar subscriber kita, orang-orang di sekeliling kita ini dapat satu yang baik. Mereka tumbuh jadi orang-orang yang baik, tumbuh jadi orang-orang yang bagus, yang besar. Nah itu kan serbuk sarinya kembali ke kita. Kalau kita jadi orang kurang baik, kita sebarin yang tidak baik. Yang tidak baik itu juga kembali kepada kita. Itu kan itu prinsipnya, kita hidup di satu dunia yang sama. Jadi kayak gitu. Dan percaya saya, dan ingat ya, jadi boleh dari awal sampai akhir lupain, tapi ingat satu hal ini. Ya namanya sukses sendirian tuh gak enak. Saya udah ngerasain punya uang, saya tahu rasanya. Tapi yang namanya sukses tanpa berbagi itu ibaratnya kita makan kenyang, kita gendut, kita makan kenyang lah, tapi gak bergizi, gak ada nilainya, gak nikmat gitu lah. Jadi sukses tanpa berbagi itu ibaratnya makan kenyang tapi gak nikmat. Tapi kalau namanya sukses berbagi, wah itu nikmat banget. Itu puas banget lah. Itu kenapa kita mau berbagi, kita mau sharing, kita mau kasih bibit-bibit terbaik yang kita punya. Itu kenapa? Karena itu saya udah ngalamin sukses sendiri, berhasil sendiri. Kita buat apa tinggal di rumah mewah tapi nggak ada orang yang suka sama kita dan sebagainya. Bukan kita, ini sebenarnya proses, bukan kita cari duit dari YouTube sama sekali. Kita cari teman, kalau kita cari sahabat baru kan kayak gini, kita bisa ngobrol, kita bisa berteman gitu kan. Ini satu hal yang menyenangkan gitu, daripada kita sukses dengan sendiri, kita makan sendiri, enak sendiri, tapi di luarnya kita dihujat orang. Betul. Nah itu kenapa itu saya encourage teman-teman buat subscribe Venus Aquatic. Tapi juga Gemvlog, bukan kita mau cari apa gitu, kita juga dapat uang dari sini gitu. Kita cuma pengen bikin komunitas, kita pengen ya kita kumpulin teman-teman yang baik, yang mau tumbuh sama-sama dengan kita. Pasti nggak mungkin 100 orang yang nonton 100-nya suka sama kita, enggak. Bisa juga yang nyicir, yang nyinyir, yang julid, banyak juga. Cuma nggak apa-apa, yang mungkin gitu-gitu gak usah ditemenin. Kita cuma mau kumpulin orang-orang yang merasa informasi ini bermanfaat, dan teman-teman yang merasa kita bisa maju sama-sama, ya silahkan subscribe gitu. Subscribe, kita maju sama-sama, kita sukses sama-sama, kita keep kontak, tinggalin komen positif, itu kita baca loh. Kamu komen gak enak juga dibaca ya, komen positif juga dibaca. Kalau kita baca sendiri, semua komen dibaca dan dibalas. Nah itu, makanya kita baca, kamu tinggalin bibit yang baik atau bibit yang... Justru kalau yang nggak baik saya pin ke atas. Oh iya. Jadi ibaratnya bisa jadi contoh bahwa memang kalau kita sebagai penonton yang baik, kalau memang mau kasih solusi, ya kasihlah solusi. Mau kasih masukan dengan solusi, bukan pakai emosi yang mancing emosi orang. Nggak perlu lah, kita nggak cari duit. Kalau tahu ini bos ini, kamu tahu ini dia orang hebat. Jadi nggak perlu lah cari duit dari sini. Cuma kita benar-benar ya kita mau berbagi, ada satu hal yang something yang missing lah dalam hidup kita itu, yang kita pengen berbagi. Nah ini hobi ini sangat, yang teman-teman yang belum piara ikan, mulailah piara ikan, seru gitu. Karena saya percaya semua orang akan suka ikan pada akhirnya. Dimulai dari 1, 2, dari percaya deh, dari satu akuarium di rumah jadi satu rumah akuarium. Sama kayak sekarang ini di Gemvlog. Nah itu, semua orang rata-rata kayak gitu, karena Di semua sudut ketemunya akuarium. contagious gitu, menular gitu, dan ini hobi yang positif gitu ya. Halo. Nah ini senang, ikan tuh punya perasaan, dan dia tuh sangat menyenangkan. Nah, jadi sangat senang lah. kita sangat berterima kasih banget bagi Bro Nicholas, Venus Aquatic udah Ada hadiah. Oh iya, ada hadiah ya? Ada hadiah buat ini. Jadi kita berteman itu, kita ingat ya teman-teman, kalau mau berteman itu kita kasih sesuatu yang baik gitu. Nanti kalau belum apa-apa minta gitu kan. Kalau baru ini bro. Nah, kalau ada gesek-gesek gini biasa orang Indonesia nih. Oh gitu ya. Jadi ada hadiah. Ada. Luar Jadi biasa. gitu. Oh iya, ini ya. Nah, ini kita kenang-kenangan gitu. Wow. Jadi gua dengar nih hobi Gemvlog ini. Jadi kebetulan ada, gua sih kebetulan nggak minum, tapi kalau setiap keluar negeri atau apa kita beli dari Duty Free kayak gitu, kita bagi-bagi ke teman-teman. Kebetulan ada teman yang suka, nah itu ya udahlah. Saya bukan pemabuk, tapi penikmat. Nah, sahabat Gemvlog, sebenarnya kita bukan pemabuk tapi penikmat
Kebetulan kita dapat dari Bro Nicholas Ya. Absolute Original Podcast Limited Edition, bro. Ya lumayan lah, kemarin ada sempat beli tapi ya itu kebetulan ada temen yang seneng, kita buat bahagia orang itu selalu dia bahagia, gue lihat dia bahagia, gue lebih bahagia. Luar biasa. Jadi gini, gua di konten Jam Kepo ini baru lu narasumber kedua. Oh, tadinya jam? Tadinya Marcel Fish and Furious. Oh, oke. Jadi gua pribadi ingin mengajak subscriber, nanti mungkin lu juga gua undang. Oke, siap. Di saat kita ada 10.000 kita akan undang-undang subscriber yang komen yang paling aktif, komen yang paling positif, yang bisa membangun kita, bukan malah menjatuhkan, malah bukan menyindir kita. Itu akan kita undang datang ke markas Jemplok. Kita untuk halal bihalal, pembagian bajunya Jemplok. Nanti bro juga bisa kita bagi baju. Ya, Nanti kita hadir. undang ke markas untuk halal bihalal bersama lah. Kita syukuran bersama, kita ngobrol-ngobrol bersama. Nanti mungkin juga ada live streaming langsung pada saat halal bihalal. Ya, Jadi mantap. makanya sahabat Jemplok, tulis komentar terbaik kalian di bawah. Apa pelajaran yang kalian dapat terbaik dari Bro Niko Las, supaya bisa menjadi pembelajaran juga dan merangkum yang mempermudah juga penonton lain ketika memang katanya kan kadang mic-nya kurang bagus, jadi suaranya nggak masuk. Jadi bisa merangkum pembicaraan kita dan bisa diserap sama penonton-penonton lainnya. Oke, sahabat Jemplok, karena semua komentar kalian saya baca dan saya balas. Satu wadah, satu-satunya tempat yang bisa buat kita komunikasi hanyalah di komentar. Makanya setiap komentar saya balas. Di situ wadah kita untuk saling berkomunikasi, sahabat Jemplok. Ikuti video-video Jemplok lainnya. Jangan lupa untuk subscribe Bro Nicholas di Venus Aquatic. Sebelumnya ini ya, mohon maaf ya kalau ada salah kata gitu ya. Saya nggak pengen nyinggung siapapun, cuma pengen menginspirasi dan berbagi pengalaman. Ya itu dong, biar saya semangat bikin konten, Dukung di terus. subscribe ya. Di Dukung. subscribe Venus Aquatic di sini nih. Dimasukin ya bro. Oh, Di iya. Venus Aquatic. Editor kalau nggak dimasuk besoknya sampai. Oh, siap. Iya biar kita komunikasi jalan terus. Siap. Ya, terima kasih udah mendengarkan. Siap. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga share video-video Venus Aquatic dan juga Jemplok sebanyak-banyaknya supaya semakin banyak orang lagi yang tahu mengenai konten-konten kita berdua. Iya. Tanpa kalian kita tuh nggak ada apa-apanya. Ya, Kan? sedih lah kayak ngomong sama tembok kan. Iya. Oke, sahabat Jemplok, sampai jumpa di video berikutnya.